Rizky, mana matamu? Matamu mana? Lagi nangkap ikan. Berlama-lama kemudian. Let's go. Kalian ngapain lagi nontonin gua nyisir? Nontonin gua pakai topi lu. Lupa kalian like, subscribe, like, dan jangan lupa komen ya guys ya. Kita tanpa basa-basi lagi, langsung kita saja ke reaction video hari ini. Let's go. Ini mah bapaknya nyeting motor dia. Dulu kayaknya bapaknya ini deh, joki nggak sih guys? Oke. Dulu bapaknya joki nggak sih? Percayalah musuh terbesar beliau adalah rantai. Hah? Percayalah musuh terbesar beliau adalah lantai kamar mandi. Enggak. Ini mah bapaknya masih kuat. Aman kok ini mah. Ya bang, apa? Abangnya kagak lihat dia ke belakang. Ada abang-abang nasi sate tuh. Ada abang-abang nasi soto sate. Hati-hatilah bang lah. Oke. Bukan lu dongo. Jangan-jangan dirinya yang nyawanya tertukar guys. Hah? Apa itu dirinya yang tertukar? Salah setting. Itu bukan salah setting, emang nyawanya aja yang tertukar itu. POP punya teman pecicilan. Hari nasi. Habis. Ngomongnya. Males dah tuh dia makan pasti. Udah diaduk, bumbunya udah nyatu, udah mau dibagi, kagak masuk piring. Udah jatuh, malah kejedot si pala ke piringnya. Bang. Batu benih kertas. Tas. Kagak balik-balik temen. langsung ditendang. Dia ya iyalah, orang dia nunggu giliran aja lu malah langsung ngabisin. Baik banget bang, gak main tangan. Gak main tangan ya, tapi langsung diengkol. Apa nih? Kenapa? Wih, keluar dari map. Bang, udah bang. Enggak. Dia ngapain sampai keluar dari map? Aduh, capek banget dah ketawa mulu. Oke. Tidur cuma 2 jam ditambah umur udah bisa dibilang tua. Aku. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Kakiku. Itu lu ditilap kakinya. Apakah itu emang efek tidur 2 jam sih guys? Iya kah? Coba kalian yang insomnia, yang tidurnya bentar, apakah kalian ngalamin ini? Ini kita lihat suaminya tidur nih. Ini istrinya. Bangunin lah. Bangun Pak, bangun, siang udah jam 10. Bangunin.
Kenapa dia? Yang ini tuh istrinya, tapi anaknya yang meluapkan emosi ibunya. Dibangunin biar nggak ngantuk lagi maksudnya. Jangan negatif dulu, itu anaknya baik. Oke. Biar nggak bangun lagi, biar nggak bangun lagi, biar nggak tidur lagi, biar nggak ngantuk. Kenapa nih? Lagi nangkap ikan? Ke ini sih, apa namanya, dijailin temannya itu, apa namanya, dicapit. Ini mah kayaknya kelihatannya orang perindapan. Top 4 mana matamu? Mana matamu? Mandi. Mana matamu? Rizky. Mana matamu? Matamu mana? Siap. Ya gimana ya? Ya gimana orang sipit mana matamu? Itu mah kayak gua aja nggak sih, susah. Bagus. Ada. Siap. Mana matamu? Mana matamu? Jangan ketawa. Putih. Mana matamu? Mana matamu? Ini mataku, mata-mata lihatku. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kiri mataku. Ini mata kiri. Gokil. Ini Ini mataku. mataku, ini mata kiri. Ya. Sono, udah. Ini mataku. Ini mataku, mata kiri mata. Jangan ketawa. Ini mataku. Ini mataku, mata kiri mata. Mata kiri matamu. Masuk kelas gak? Enggak, lu bolos. Lu ngerokok di belakang bukit. Abis lu lulus, gak punya keterampilan, lu nanya, mana lapangan kerja buat gue? Jadi, yang ada gue siapin penjara buat lu. Kan gue nanya, lu bisa kerjain apa emang? Gue apa aja gue bisa. Ya udah dah, bantuin gue nih, gue lagi butuh desain grafis. Dan lu pakai Photoshop. Ya bang, tapi kalau apa itu Photoshop? Nggak ngerti gue bang. Lu pakai Canva. Waduh, gue nggak ada laptop bang, nggak ada handphone lu. Maksudnya yang kerjanya jangan gitu-gitu. Ya udah dah. Bagian keuangan. Cuman masukin inputin bond dan kwitansi admin. Waduh bang, gua kalau matematik gitu gua nggak paham bang. Itu. Tadi lu bilang bisa kerja apa aja. Ya udah dah, lu ini dah nganter barang nih. Gua udah deh, lu nyopir dah. Masa nyopir nggak bisa lu? Nyopir bang. Ih, nyopir apaan bang? Ih, nyopir truk. Waduh, gua nggak bisa kalau manual bang. Gua bisanya matic. Manual nggak bisa gue bang. Ya udah, matic. Lu bisa matic ya. Lu kerjanya jemput jadi supir pribadinya manajer. Di mana? Ya udah boleh bang, boleh. Manajer tinggalnya di Cikarang, kantornya di SCBD. Dia tuh masuk kantor jam 8, dia suka standby jam 7.30. Dari Cikarang ke sono mungkin standby 2 jam. Ya lu standby dari rumah dia jam 4.30 lah. Waduh, gue kalau bangun pagi nggak bisa bang. Gue kalau bangun pagi. Udah dikasih kerjaan gampang gitu kan, jemput. Tapi masih ya kagak bisa ya. Ayolah, jangan terus ada di zona nyaman sih guys. Apalagi yang belum dapat kerja ya. Titip dari gua. Nggak bisa bang, gue orangnya emang nggak ada yang bang yang nganter malam. Kagak ada orang malam udah pada tidur. Beda banget ya. Ya udah, lu nggak bisa nganter, lu bisa apa? Lu tadi bilang lu bisa semua. Lu bersih toilet deh. Bang jangan begitu bang. Gue begini masih punya harga diri. Maksud lu OB nggak ada harga diri? Ya gue nggak bisa bang, kalau bersih toilet gue nggak bisa. Ya udah deh, lu ngegojek dah. Lu nggak ada bos, nggak ada aturan, lu ngegojek sendiri. Gue nggak hafal jalan bang. Ini sebenarnya masalahnya lapangan kerja, pemerintah, atau emang otak lu aja gitu loh. Tapi dari apa yang
abang ini bahas ya, menurut gue itu realita banget gitu kan. Banyak dari cerita teman-teman gue, mereka nyari kerja susah, giliran didapet kerjaan ogah-ogahan gitu. Contohnya kayak yang dijelasin abang ini gitu. Ya menurut gue sih ya, mumpung kalian gitu kan lagi usia produktifnya gitu kan, selagi masih ada peluang kenapa nggak dicoba aja gitu kan. Orang kan belajar bisa bekerja itu karena dia belajar, karena dia terbiasa gitu. Menurut gue sih gitu. Kita juga nggak selalu harus nyalahin pemerintah nggak sih? Jangan bergantung pada pemerintah, kita harus berusaha juga, kita harus nyari juga. Apalagi di zaman sekarang tuh saingannya udah banyak banget. Yang S1 tuh sekarang udah kayak lulusan SMA. Kalau menurut gue ya, yang lulusan S1 tuh udah banyak banget. Jadi saingan lu tuh makin sini tuh makin banyak. Apalagi yang fresh graduate tuh yang kalian lihat di job fair gitu tuh. Pesan dari gua untuk kalian yang udah punya kerjaan, lu syukurin. Yang belum dapat kerjaan, perjuangin tuh gimana caranya lu dapat pekerjaan yang halal untuk hidup lu di masa depan sih menurut gue ya. Dan jangan sampai, kalau bisa ya, jangan fokus bergantung pada orang lain. Ya walaupun di dunia ini nggak semuanya perlu uang, tapi menurut gue untuk zaman sekarangnya tuh untuk buat ngapa-ngapain tuh harus pakai uang. Apa orang tuamu tahu kamu gay? Iya atau tidak? Pertanyaan nomor 18, apakah orang tuamu tahu kamu gay? Ya tidak. Pasti tidak gak sih guys? Ya jawab tidak. Ragu dia. Kok ragu dia apa iya kok gay bang? Mungkin enggak. Tapi bentar. Saya. Sebentar. Saya. Kita lihat dulu pertanyaan aja. Kita cerna dulu. Apakah orang tuamu tahu kamu gay? Apakah orang tuamu tahu kamu gay? Lah gimana sih? Lah berarti kita posisinya sekarang lagi gay. Kalau pertanyaannya apakah orang tua kamu tahu kamu gay? Hei gendut, lu bisa apa gimana? Aman dong. Gendut nyomil mulu, masih kecil udah rabun. Kelihatan gak nih? Dasar. Ih bang, jangan gitu loh. Adeknya emang punya salah apa sama abang nih? Gendut. Gua senang banget sih kalau konten yang kayak alur cerita kayak gini guys. Kayaknya pasti ada pesan moralnya. Kayaknya abangnya lagi ribut sama ayahnya atau enggak abangnya ini broken home. Gak minggat sekalian aja kamu. Wah, pedes banget. Dek. Mampir sini, Dek. Gak usah bu. Bentar aja, Kak. Bedeh, gue suka nih. Adeknya udah dijailin sama abangnya tapi dia masih tetap respect sama abangnya. Respect, adekku. Kadang orang yang paling menyakiti bukan orang yang jahat, tapi orang yang sudah lama hidup tanpa kasih sayang. Denger guys,
Orang yang selama ini menyakiti bukan tentu dia orang jahat, tapi dia adalah orang yang sudah lama hidup tanpa kasih sayang. Respect.